Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan jawaban serta tanggapan kepada salah seorang penghobi ikan hias Mas Hoki di grup sosial media Facebook. Beliau ini membuat postingan seperti ini. Kenapa sih ada harga ikan Mas Hoki itu yang menyentuh jutaan rupiah? Padahal ikan Mas Hoki ini sangat banyak sekali dijumpai di toko akuarium dan sangat mudah sekali untuk dibeli teman-teman ya. Bahkan dia membuat postingan anak kecil saja ya, anak SD saja bisa berternak ikan Mas Hoki ini teman-teman. Tapi kenapa harganya bisa semahal ikan arwana? Misalnya ya, ikan arwana yang ikan predator yang notabene memang harganya mahal, stabil, tidak pernah menyentuh harga di bawah 1 juta untuk kualitas yang oke. Nah, jadi di sini saya akan beri tanggapan ya, serta menjawab pertanyaan si beliau yang mungkin kurang paham dengan kualitas ikan Mas Hoki teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya sedikit prihatin ya, ataupun juga kasihan dengan salah seorang penghobi ikan Mas Hoki ini. Beliau ini mungkin belum paham tentang kualitas dari ikan Mas Hoki. Jadi beliau ini bertanya di grup ya, boleh-boleh saja bertanya seperti itu, tapi alangkah baiknya berilah kata-kata yang sedikit sopan ya teman-teman ya. Nah, sopan dan juga tidak menjatuhkan, kata-katanya tidak menjatuhkan para seller ataupun pembudidaya dari ikan Mas Hoki. Nah, di sini ya, yang pertama, kenapa sih harga ikan Mas Hoki itu ada yang menyentuh jutaan rupiah teman-teman? Nah, yang pertama, ikan Mas Hoki itu ya dari indukan itu untuk menghasilkan ikan Mas Hoki yang bagus, kualitas bagus, warnanya cerah dan lain sebagainya, itu perlu indukan yang juga kualitasnya bagus teman-teman. Contohnya kita mau punya anakan atau punya ikan auranda ya, yang jenisnya kualitas bagus ya teman-teman ya. Jadi indukannya itu juga kualitasnya bagus teman-teman. Yang pastinya jumbo. Ya, jumbo ini berdasarkan pengalaman dari saya melihat teman saya berternak ikan Mas Hoki ini. Nah, dia punya indukan auranda ya, yang warna hitam dan warnanya orange. Mereka dikawinkan ya, setelah dikawinkan dia akan menghasilkan telur. Telur itu menetas dan setelah berusia 4 bulan ya, 4 bulan, burayak tadi 4 bulan, dan itu disortir teman-teman, disortir ya, disortir, kemudian disortir di bulan pertama itu sudah disortir juga, sortir mana yang ini apa namanya, yang cacat dipisahkan. Nah, sortir yang ke bulan keempat ini dia sudah timbul warna teman-teman, timbul warna, jadi sortirannya 4. Yang pertama itu yang kualitasnya paling bagus, misalnya dorsalnya bagus, kemudian ekornya juga segitiga, kemudian ya sisipnya tidak ada yang cacat, insangnya juga bagus, berenangnya juga stabil, kualitasnya bagus lah. Itu diletakkan di akuarium yang nomor 1 teman-teman. Kemudian kualitasnya agak sedikit menurun, yaitu di kualitas akuarium nomor 2. Akuarium nomor 3 itu yang biasanya tidak jelek-jelek tapi masih bisa dipelihara, yang masih enak dipandang itu ya, itu yang nomor 3. Nah, yang keempat ini, sortiran keempat ya, bisa dari sortiran bulan pertama tadi ya, kemudian menuju ke bulan 4 tadi ternyata ikannya ada misalnya
ekornya cacat, berenangnya kurang bagus, dan sebagainya. Jadi ikan sortiran yang keempat tadi yaitu mungkin kualitasnya kurang bagus, jadi itu mungkin tidak akan dipasarkan. Nah, tidak akan dipasarkan karena kalau dipasarkan nantinya ya para penghobi yang pemula beli ikan kayak seperti itu ya, ternyata kualitasnya kurang bagus, dipelihara di akuarium dan tidak enak dipandang. Jadi biasanya yang dijual di toko akuarium ya antara kualitas 2 dan 3. Kualitas 3 ini yang di toko-toko akuarium ya banyak dijumpain, dan juga kualitas 2. Nah, kualitas 1 ini biasanya jarang sekali dijual di toko akuarium. Biasanya dia menjual sendiri di sosial medianya. Misalnya ini jual ikan oranda umur sekian, panjangnya misalnya 30 cm misalnya ya, panjang 30 cm ataupun 15 cm sampai 20 cm gitu ya, tergantung ukuran ikannya. Ini warnanya ini, misalnya jenisnya ini. Nah, kualitas yang pertama ini biasanya dijual si pembudidayanya tadi, si peternak ikan tadi. Dia jarang menjual di toko akuarium supaya dia bisa nego harga, teman-teman. Misalnya ya, karena saya dekat dengan teman saya tadi, nah bisa saya beli misalnya harga ikan itu 300.000, saya beli cuma 250.000 ya, karena kenal. Jadi harganya bervariasi ya teman-teman ya. Bisa saja nanti ada yang penghobi ya, harga satu ikan misalnya 3 ikan itu 1 juta, karena dia beli 6 ekor ikan harganya dimurahkan, misalnya 1.800.000 misalnya, seperti itu. Jadi ikan itu ya tergantung kualitasnya teman-teman. Kualitas dari ikan tersebut membuat harga ikan mas koki itu semakin mahal. Ya sama semua dengan ikan-ikan hias lainnya seperti arwana ya, kemudian ikan bass, kemudian ikan cana ya, ikan hias yang lain lah teman-teman ya. Dan juga sama seperti ikan mas koki. Jadi kalau kualitas atau di orang sini bilang adalah kualitas kontes teman-teman. Kualitas kontes itu ya nomor 1 ya, bagus. Dan ketika kita memiliki ikan kualitas kontes, kita juga bisa mengikuti kontes ikan mas koki menggunakan ikan yang kita beli tadi, karena kita sudah beli dengan kualitas kontes ya, berenangnya bagus, siripnya dorsalnya bagus, ekornya segitiga ya, sisipnya bagus. Nah, tentu saja harganya mahal teman-teman ya. Ada juga harganya menyentuh sampai 5 juta itu ya. Di grup Facebook itu ada juga yang menjual ke harga sekian juta, misalnya 3 juta. Nah, wajar-wajar saja teman-teman. Beliau itu si peternak atau pembudidaya ikan mas koki ini tadi membesarkan ikan itu dari kecil ya, dari ukuran boleh dikatakan sebesar kelingking ini teman-teman ya, sampai ke ukuran 4 jari ya, sudah mendekati jumbo. Itu berapa banyak biaya yang dikeluarkan ya, mulai dari mix pakan ya. Pakan mix itu maksudnya pakan yang diraciknya untuk supaya proteinnya tinggi untuk ikan tadi. Kemudian biaya listrik teman-teman, listrik ya, mulai dari lampu, kemudian pompa air untuk mengganti air ya, listrik untuk power head, kemudian juga heater, kemudian juga obat-obatan ikan, misalnya ikan itu pernah sakit ya, semua itu ya harus diperhitungkan juga teman-teman. Jadi pakan mix itu ya bukan saja pakan yang dia racik sendiri, banyak lagi pakan yang diberikan untuk ikan mas koki agar kualitasnya bagus. Jadi mulai dari pakannya mix, kemudian pakan peletnya ada yang untuk pigmen warnanya merah sekali, kemudian ya warnanya hitam pekat, misalnya ikan mas koki panda ya, warna hitam pekatnya itu pekat sekali, melekat. Jadi semua itu ya butuh pengorbanan dan biaya. Merawatnya itu juga termasuk biaya teman-teman. Merawatnya, melihat, memperhatikan, kemudian mengganti air, berapa tenaga yang dikeluarkan si
peternak ikan mas koki tadi. Nah, berhari-hari dia merawat ikan tadi sampai menghasilkan ikan kualitas bagus. Nah, tentu saja ya di situ para pembeli harus menghargai usaha yang dilakukan oleh si peternak ikan mas koki tadi. Nah, jadi kita perhatikan ya, ikannya bagus ya. Ini ada ya si peternak ikan mas koki ini ya. Dia ikannya umur 4 bulan itu sudah mendekati jumbo teman-teman ya, mendekati jumbo dan harganya jutaan rupiah. Wajar-wajar saja, bayangkan ikan umur 4 bulan, ikan itu sudah boleh dikatakan jumbo teman-teman ya. Kalau di daerah saya sudah dikatakan jumbo, tapi di peternakan beliau ini belum dikatakan jumbo. Nah, bayangkan 4 bulan teman-teman dia membesarkan ikan itu. Tentu saja ada rahasia, teknik khusus dan juga pakan yang digunakan untuk membesarkan ikan sebesar itu teman-teman. Tentu saja ya kita mungkin yang kita penghobi yang sudah lama belum bisa membuat ikan mas koki sebesar itu teman-teman dalam jangka waktu 4 bulan. Tentu saja si pembudidaya tadi ada teknik khususnya. Jadi disitulah letak kemahalan atau mengapa ikan mas koki itu ada yang mahal teman-teman. Jadi kalau kita beli di toko akuarium yang harganya Rp5.000 seperti ikan-ikan saya ini murah teman-teman, Rp5.000, itu kualitasnya kurang baik teman-teman, kurang baik ya. Memang bisa dipelihara di dalam akuarium, bisa berenang ya, kemudian juga dikasih makan juga mau makan ya, tidak ada yang cacat. Cuma kualitasnya lebih rendah gitu ya, lebih rendah kualitas. Kalau saya di sini bilangnya adalah kualitas 3 teman-teman. Kualitas 3 itu ya sortiran yang ketiga. Jadi ya karena saya ini awalnya pemula ya, belum tahu kualitas ikan, ya nggak apa saya beli ikan seperti ini teman-teman ya. Kita pelajari cara hidupnya, bagaimana dia makan, bagaimana menyembuhkan penyakitnya, dan setelah kita paham boleh kita mempunyai ikan yang kualitasnya lebih baik teman-teman, seperti itu. Jadi saya memberitahu kepada salah seorang penghobi ikan mas koki ini yang membuat postingan di grup Facebook ikan mas koki ya, tolong dihargailah para seller dan juga peternak ikan mas koki, karena usaha mereka untuk membesarkan ikan mas koki, merawat ikan mas koki dan menghasilkan ikan mas koki kualitas mahal itu ya bukan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu teman-teman, berbulan-bulan. Jadi wajar saja kalau harga ikan itu mahal ya, bisa di atas jutaan rupiah. Bahkan ikan mas koki yang menang kontes ya, ikut perlombaan itu harganya bisa puluhan juta teman-teman, bisa puluhan juta. Ada di grup Facebook itu ya, kemarin saya lihat ada dia melelang ikan mas kokinya itu sampai dengan 11 jutaan. Bayangkan harga ikan mas koki itu sudah menyentuh ikan arwana ya, tapi sah-sah saja karena ikan itu kualitasnya bagus dan juga menang kontes. Nah, ya teman-teman, itu tanggapan saya serta menjawab pertanyaan dari teman kita yang mungkin kurang paham tentang kualitas ikan mas koki maupun tentang dunia ikan mas koki. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.